Jadi setelah kemarin gue bikin konten soal masalah ada banyak anak kecil yang tiba-tiba ngebahas soal motivasi keuangan dan juga karir, tiba-tiba di kolom komentar tuh banyak banget yang bilang kalau mereka tuh ujung-ujungnya jualan produk digital. Dan ternyata benar, ketika gue lihat ya video-video serupa di mana ada anak-anak kecil yang ngebahas soal target realistis mereka buat ngedapetin 1 miliar pertama, terus ngomongin soal keuangan, ngomongin karir segala macam, memang ujung-ujungnya tuh mereka bakal jualan e-book ya atau jualan produk digital. Kejar 1 miliar di umur 14 tahun? Halu atau realistis sih? Ini adalah video ketiga perjalanan gua jadi pembisnis sampai hit 1 miliar. Mana mungkin sih gue bisa hit 1 miliar di bisnis aja di umur 14 tahun? Mungkin banyak orang juga yang akan komen di video ini. Tapi kalau kita berani berusaha dan selalu konsisten, 1 miliar pasti dapat lah ya. Dan untuk bisnis gue yaitu produk digital. Nah, kemunculan mereka-mereka itu justru malah bikin banyak orang tuh muak gitu, karena mereka tuh muncul terus dan ujung-ujungnya orang tuh udah tahu gitu loh kalau mereka tuh pada akhirnya bakal jualan produk digital. Nah, sebenarnya apa sih mereka jual ini dan kira-kira salah gak sih mereka ngelakuin itu semua? So, disimak sampai habis. Gue gak tau ya, ini tuh lewat di timeline kalian semua atau enggak. Cuman kalau di gua ya beberapa hari ini tuh emang lewat banyak anak-anak kecil yang tiba-tiba ngebuat konten soal motivasi keuangan dan juga soal karir. Yang mana di video gue yang sebelumnya itu gue juga udah sempat bahas ya. Kalau gue tuh sebenarnya gak setuju dengan mereka-mereka ini. Kenapa? Karena harusnya pembahasan mereka itu dibandingin dengan pengalaman, bukan dengan hafalan. Sedangkan yang mereka lakuin itu mereka ya cuman pakai script doang, terus juga bikin videonya juga di cut-cut gitu. Seakan-akan kayak cuma ngafalin doang gitu loh. Makanya di kolom komentar tuh banyak yang bilang kalau mereka itu store hafalan. Maksud gue tuh gini, kalau kita ngomongin soal karir ya dan keuangan, itu kan lebih berpengaruh pada pengalaman ya. Jadi wajar kalau misalnya kita tuh mendengarkan orang ya kalau ngebahas soal itu, ketika kita tuh ngelihat lu orangnya tuh siapa, alias ya maksud gua tuh kita nggak mungkin kan belajar soal keuangan ke orang yang nggak punya uang ya, katakan kayak gitu, atau kita belajar soal karir ke orang yang pengangguran, kan nggak mungkin tuh kita ngedengerin mereka gitu. Makanya yang gue heran adalah anak-anak kecil ini kan belum punya pengalaman ya soal finansial dan juga soal karir gitu, tapi kenapa mereka tiba-tiba so tahu ngomongin soal itu semua, yang mana itu bukan ranahnya mereka. Gue di usia mereka itu ya paling masih main game ya kan, masih main sama teman-teman di luar gitu, masih main petak umpet segala macam. Tapi mereka nih di usia yang masih sangat-sangat muda, tapi udah ngomongin soal masalah keuangan dan hal-hal kayak gitu, yang mana itu kan udah masuk ke ranah orang dewasa gitu. Sedangkan kalau kita bandingin nih sama orang-orang dewasa, justru malah kebalik nih. Orang dewasa sekarang malah banyak yang main game, ngebahas soal game gitu. Sedangkan yang anak-anak kecil sekarang tuh ngomongin apa lah? Ngomongin kripto ya kan, ngomongin produk digital, ngomongin keuangan, karir gitu. Yang mana mereka tuh belum punya pengalaman sebenarnya. Cuman entah kenapa ya, mungkin karena mereka tuh ngerasa beda daripada yang lain kali ya. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh adalah bibit-bibit yang lebih unggul daripada yang lainnya. Cuman ya menurut gua nggak pas aja ketika itu dilakuin sama mereka yang usianya masih sangat-sangat muda. Karena apa yang mereka bahas itu membutuhkan yang namanya pengalaman, bukan sekedar hafalan. Mungkin kalau kayak ngomongin game ya kan, atau nggak kayak ngomongin hal-hal receh lah gitu, itu kan nggak perlu kayak pengalaman yang terlalu dalam banget ya kan. Kita bisa ngasih pendapat kita aja gitu, atau enggak ya itu pembahasan yang receh gitu loh. Tapi ketika kayak kita ngajarin soal keuangan, apalagi sampai ngasih nasihat soal karir gitu ya, itu kan nggak make sense aja dilakukan sama anak kecil. Dan sebenarnya kan fenomena-fenomena anak kecil yang ngomongin ini semua tuh pernah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Mungkin kalau lu masih inget tuh waktu itu banyak, kalau dulu tuh ini hooknya tuh mereka ngomongin sekolah itu scam. Jadi mereka ngomong nih sekolah itu scam. Terus mereka tuh kayak ngasih tahu kenapa mereka tuh bilang kalau sekolah itu scam. Ya ujung-ujungnya rasanya gak jauh-jauh gitu dengan bilang kalau sukses sekolah itu ngejajin kesuksesan. Sedangkan ketika lulus tuh banyak pengangguran. Dan ketika video mereka tuh rame, ya mereka narik atensi banyak orang, mereka tuh bangga gitu dengan apa yang mereka lakuin. Padahal ya pasti bakal rame lah, karena mereka tuh menunjukkan kebodohan mereka sendiri, makanya bisa rame. Atau kayak dulu tuh mereka ngomong soal kripto gitu, lebih ingat aja gitu, ada anak nih di bawah umur ya kan, yang mungkin masih SD atau SMP, tiba-tiba ngomongin kripto. Mungkin bagi sebagian orang yang awam ya, yang lihat itu ya apa adanya aja gitu dilihatnya, mungkin ngeliatnya kayak bingung iya, kagum iya, kaget iya gitu kan. Karena dia ngeliat kok bisa nih ada anak kecil yang mana ya ranahnya masih main dan juga belajar di sekolah, tapi kok tiba-tiba udah bisa ngomongin soal kripto, ngomongin soal saham, apalagi sampai bikin narasi pemberontakan kalau sekolah itu adalah scam. Yang mana itu kayak nggak make sense aja gitu. Nah sekarang mereka ini jualan produk digital. Sebenarnya gini, produk digital yang mereka jual itu ya apapun yang bentuk digital gitu, kayak voucher game, template Canva, atau enggak e-book. Nah banyaknya dari mereka itu adalah jualan e-book.
Dan lu tau gak sih, ebook yang mereka jual itu adalah ebook gimana caranya sukses jualan ebook gitu loh. Jadi mereka tuh jualan ebook yang isinya itu adalah ngajarin gimana caranya jual produk digital, dan itu dijual jadi produk digital. Jadi ini tuh sama aja kayak orang yang bikin kelas nih, ngajarin gimana caranya punya duit 1 miliar pertama di usia 20 tahun. Tapi dia tuh dapat 1 miliar pertama itu dari jualan kelas itu. Jadi kan kayak muter-muter aja gitu sebenarnya. Nah, ini dilakukan sama para anak-anak kecil ini. Sebenarnya sebelum dilakukan sama anak-anak kecil ini, sebelumnya itu memang udah ada beberapa konten kreator yang ngepromosiin atau mereka tuh jualan produk digital, di mana mereka tuh bikin ebook, bikin template gitu, yang ujung-ujungnya mereka tuh jual di satu platform yang sama. Sebenarnya di sini gue nggak menyalahkan produk digital ya, karena produk digital itu kan ada banyak ya, ada banyak macam-macamnya gitu. Dan gue pribadi pun juga jualan produk digital. Gue jualan ebook, di mana ebook itu tuh gue tulis sendiri. Dan untuk saat ini gue tuh ada dua. Yang pertama itu soal game teori, dan yang kedua itu adalah elaborasi, gimana cara kita ngejelasin suatu hal itu mudah dipahami sama orang lain. Cuman dari kedua model yang gue bikin, ini dua-duanya itu berdasarkan dari pengalaman yang gue lakuin. Jadi gue lakuin dulu nih ya kan, gue terapin dulu, gue pelajari, gue terapin, terus abis itu apa yang gue lewatin itu gue tulis jadi sebuah modul. Makanya kan kayak contoh tuh modul gue game teori tuh ya kan, itu juga gue masukin juga tuh cara gue tuh bikin hook, cara gue tuh bikin konten yang rame gitu. Jadi gue bikin konten yang rame dulu, itu terbukti caranya, dan itu gue ajarin gitu di modul tersebut. Dan yang kedua yang soal elaborasi gitu, gue ngejelasin gimana caranya kita menjelaskan suatu hal itu jadi mudah dipahami sama orang lain. Dan itu kan cara yang gue lakuin ketika gue tuh bikin konten seperti ini. Alias maksud gue tuh, gue pelajarin dulu nih ya kan, gue belajar akumulasi dari apa yang gue baca, dari buku, dari artikel segala macam gitu. Gue pelajarin, terus gue praktekin dan ada hasilnya, baru itu gue jual. Cuman ini berbeda nih ketika kayak kita tuh menjual apa ya, pengetahuan-pengetahuan atau nggak edukasi-edukasi yang kita ya udah kita beli dari orang lain terus kita jual lagi. Cuman kita nge-brandingnya itu seakan-akan kalau kita tuh udah lewatin itu semua. Apalagi ini kan ngomongnya soal keuangan ya, soal keuangan, soal karir ya. Ini kan hal yang teknis banget, yang mana itu tadi gue bilang, kita tuh lebih membutuhkan pengalaman daripada sekedar hafalan doang. Makanya saking banyak ya anak-anak kecil yang bikin konten seperti ini, akhirnya banyak tuh yang muak gitu di kolom komentar. Ujung-ujung mereka tuh malah ngebully. Bahkan setahu gue ya, ada salah satu dari mereka itu yang katanya sih putus sekolah gara-gara dia tuh korban bully lah gitu. Akhirnya dia bikin konten di TikTok untuk jualan produk digital. Tapi dengan cara dia yang ngomong masih terbata-bata, terus juga mungkin cara penjelasan dia yang ya mungkin masih banyak kurangnya lah gitu kan ya. Alhasil dia malah dibully di TikTok. Bayangin, dia putus sekolah gara-gara dia jadi korban bully ya kan. Terus dia beralih ke TikTok. Di TikTok dia malah dibully rame-rame juga. Sebenarnya gue nggak membenarkan apa yang dilakukan sama netizen ya, karena ya namanya hate comment apalagi yang sampai berlebihan, itu menurut gue tetap bisa dibenerin. Cuman menurut gue memang patut dikritisin hal-hal seperti itu, karena ya itu tadi gue bilang, mereka itu tuh ngelewatin batas atau ranahnya anak kecil yang harusnya anak-anak seusia mereka tuh main ya atau enggak pembahasannya tuh lain daripada itu. Tapi tiba-tiba kok jadi ngajarin soal keuangan, ngajarin soal karir gitu, dimana mereka aja nggak ada pengalaman sama sekali. Maksud gue tuh bagaimana bisa kita belajar soal keuangan dari anak kecil yang uang jajannya itu masih minta dari orang tua, atau nggak bagaimana bisa kita belajar soal karir, cara rintis karir, tapi dari anak yang nggak pernah ngerasain kerja langsung. Dari kolom komentar itu tuh gue juga banyak ngeliat ya, dimana banyak yang resah ketika kayak mereka baru pulang kerja nih, tiba-tiba ngeliat konten anak kecil ngajarin soal pekerjaan. Gimana gak marah ya kan, gimana gak kesel gitu. Stance gue tetap sama ya, gue gak mempermasalahkan anak-anak kecil ini untuk bikin konten, karena menurut gue justru ya itu harus dilanjutin gitu loh. Kalau memang dari kecil udah terbiasa bikin konten, udah ada bakat bikin konten, ya lanjutin aja bikin. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya, mereka-mereka ini kan sebenarnya tuh punya mental lah, dan juga ada bibit-bibit skill public speakingnya juga gitu. Coba bayangin kalau misalnya ini tuh digunain dengan cara yang benar ke ranah ya selayaknya mereka aja gitu, pasti bakal jadi powerful banget. Tapi ketika yang mereka bahas itu adalah ranah orang dewasa yang mana gak semestinya mereka lakuin, alhasil ya yang ada mereka tuh malah dihujat. Karena gue takutin itu adalah ketika kayak mereka tuh punya skill yang bagus gitu ya buat jualan, buat bikin konten gitu, tapi tiba-tiba mati di tengah jalan gara-gara mereka tuh trauma sama hate comment dari netizen, gara-gara pemilihan konten yang dia bikin gitu loh. Mungkin dia bener, dia nggak ngerugiin siapapun gitu dengan cara dia bikin konten seperti itu nggak ngerugiin siapapun. Tapi kalau ini terusin, ini tuh menormalisasi expert tanpa pengalaman. Jadi untuk menjadi seorang expert di media sosial, lu tuh gak harus punya pengalaman dulu. Siapapun itu yang bisa ngomong atau siapapun itu yang punya skripnya gitu ya mereka akan terlihat expert gitu di bidang tersebut. Nah ini kan sebenarnya tuh jangan dinormalisasi gitu, karena ujung-ujungnya nanti tuh mereka tuh malah jualan mimpi gitu. Coba deh lu lihat aja gitu konten-konten mereka, ya itu banyak yang dari mereka kayak target 1 juta pertama di usia sekian tahun, atau enggak target 1 miliar pertama di umur 20 tahun gitu, dan lain segala macamnya gitu. Itu kan termasuk jual mimpi juga sebenarnya di situ ya kan. Ujung-ujungnya mereka tuh jualan ebook ya, jualan produk digital
yang isinya itu adalah ngajarin gimana cara jual produk digital. Jadi mereka bikin edukasi cara jualan produk digital, dan produk yang mereka jual itu ngajarin gimana caranya jualan produk digital. Jadi itu kayak siklusnya muter-muter aja. Si A ngejelasin soal produk digital, terus B beli ya, karena tergiur dengan omongan si A. Dan nanti ketika si B beli, si B ngajarin nih. Nah, si B ngajarin, si C tertarik sama si B ini. Nah, nanti itu siklusnya tuh muter terus. Makanya kenapa si anak-anak kecil itu bisa ada banyak banget ya kan? Ya karena mereka tuh satu cycle lah gitu. Jadi dari A ke B ke C ke D gitu terus gitu. Jadi itu muter ke mereka juga ujung-ujungnya. Dan itu adalah jawaban dari kenapa mereka itu belakangan waktu ini ada banyak banget muncul anak-anak kecil yang bikin konten serupa seperti itu. Mungkin ya memang pembahasan ranah dewasa ketika dibawa sama anak kecil itu bisa menimbulkan rasa kagum sama beberapa orang ya terhadap anak-anak itu. Cuman satu sisi yang harus kita bisa kritisi adalah itu bukan ranah mereka. Gue nggak bilang mereka bikin konten itu salah, tapi pemilihan kontennya itu yang harusnya itu lebih bisa dipilih lagi supaya ternis ke memang seumuran mereka aja. Karena beban psikologis dan beban mental yang mereka terima ketika mereka ke ranah dewasa itu belum siap mereka tanggung. Bayangin deh, masa iya anak masih belasan tahun, ya 15, 14 tahun gitu, tapi dia udah ngelihat head comment yang nyakitin banget ke diri dia gitu. Yang ada itu malah matiin potensi diri dia di tengah jalan. Yang harusnya jalan karir dia masih panjang, tapi tiba-tiba udah mati dulu di tengah jalan, gara-gara ya kepleset aja HP di konten. Media sosial itu kan buas ya, apalagi orang tuh ketika anonim di belakang layar, orang tuh bakal gak sungkan membuat komentar apapun yang nyakitin sekalipun ke orang lain, karena yang mereka pikir ya udah kan gak ada tanggung jawab secara langsung gitu, jadi head comment aja. Nah masalahnya dampaknya itu nyata gitu ke si penerima head comment tersebut. Jangankan mereka yang anak kecil deh ya kan, yang dewasa aja itu banyak yang udah berpengalaman tapi ngajarin itu masih tetap di head comment. Lu masih inget gak yang kemarin tuh yang soal apa dokter paru-paru ya kalau nggak salah deh, yang disuruh belajar lagi gitu. Itu aja udah expertise ya, udah berpengalaman, tapi disuruh belajar lagi masih ada komen gitu maksud gua. Apalagi nih anak kecil yang belum punya pengalaman apapun. Dan lu tau gak sih fun fact-nya sebenarnya? Salah satu di antara anak-anak kecil tersebut itu sebenarnya ada yang nge-DM gua ya, salam DM. Intinya kenapa mereka tuh ngelakuin seperti itu? Mereka tuh nyari followers. Jadi katanya mereka itu tuh ada mentor ya, yang mana kata mentornya tersebut itu fokus dulu ke followers. Ya gue gak tahu apa yang diajarin di belakang ya, mungkin diajarinnya sama, diajarin seperti itu, jualannya cara ngomongnya seperti itu, terus gerakan tangannya lu perhatiin gak sih? Mereka tuh kalau ngomong tuh gerakan tangannya gini-gini. Jadi ya udah sekedar untuk memperlengkap, bagi mereka tuh adalah skill public speaking gitu. Tapi ya kan udah beraturan. Ya gue gak tahu apa yang diajarin di belakang sama si mentornya itu, dan gue juga gak tahu mentornya itu siapa. Intinya dia bilang kalau ya mentornya ngajarin seperti itu. Mentornya ngajarin untuk fokus dulu ke followers supaya ya jualan itu gampang. Cuma kalau menurut gue ya tetap sih harusnya mereka tuh bisa buat konten sesuai dengan ranahnya mereka aja gitu. Jangan ke ranah dewasa yang mana beban emosional dan psikologis yang mereka terima nantinya tuh belum sanggup mereka terima di usia mereka yang masih sangat dini. Coba pendapat lo gimana nih soal anak-anak kecil yang tiba-tiba jualan produk digital ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa segmen selanjutnya.